ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dirasakan seluruh pemain dan ofisial tim. Pelatih Sintayong bahkan memuji penampilan anak asuhnya. 네, 오늘 사실 어떻게 보면 심리적으로 좀 힘든 상황이지만 우리 선수들이 경기장 안에서 자신감 있게 잘 해줘서 우리가 새로운 역사를 쓰지 않은 2차 예선 통과해서 3차 월드컵 예선 진출했으니까 또 3차 월드컵 예선 가서도 한번 잘할 수 있게끔 하도록 하겠습니다. Tak hanya pemain dan ofisial, para pendukung pun merasakan euforia. Jagat maya, pujian terhadap pelatih Sintayong menyemarakan kemenangan Indonesia atas Filipina 2-0. Tak salah jika pelatih berpaspor Korea Selatan itu dicintai supporter. Meski belum mempersembahkan trofi juara, Sintayong sukses memperbaiki peringkat Indonesia di FIFA sejak melatih pada 2019 lalu. Kebijakan menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa dinilai jadi salah satu penyebabnya. Sintayong sudah diperpanjang kontraknya hingga 2027, usai Indonesia sukses duduk di peringkat keempat Piala Asia usia 23 tahun awal Mei lalu. Dan kini, mampukah Sintayong membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Pemirsa, euforia Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terasa. Pelatih Sintayong salah satu aktor yang menciptakan sejarah untuk Timnas Garuda. Kita akan membahas kiprah sang pelatih sekaligus prediksi ke depan. Sudah terhubung bersama kami, nanti kita akan berbincang dengan manajer Timnas Senior Sumarji dan juga analis sepak bola Binder Singh. Bung Binder, apa kabar? Baik, Doni. Terima kasih bergabung sama kami. Komentar Bung Binder terkait dengan laga kemarin yang membawa Garuda lebih tinggi terbangnya, Bung. Ya, kalau kemenangan kemarin kan sebetulnya sudah saya prediksi sebelumnya ya. Ya. Bahkan saya berani prediksi kemungkinan Timnas akan menang dengan minimal selisih 2 gol. Karena Filipina ini kan jauh di bawah kita ya, apalagi di bawah Irak. Ya. Cuma kan yang membuat kita terkesan adalah cara bermain dari Timnas Indonesia. Artinya dalam tekanan perlu meraih kemenangan agar bisa lolos langsung ke round 3 tanpa menunggu hasil akhir dari pertandingan Irak lawan Vietnam. Ternyata para pemain kita bisa bermain tenang. Ya. Tidak tampak tuh ada beban seperti di pertandingan sebelumnya lawan Irak. Padahal baru saja kalah kan beberapa hari yang lalu. Dan juga 2 gol yang dicetak itu bukanlah gol keberuntungan. Jadi ada rencana permainan nih dari Sintayong. Inilah yang saya suka dari Sintayong. Artinya dia bisa cepat evaluasi apa yang sebetulnya menjadi masalah bagi Timnas di pertandingan yang Timnas kalah. Kemudian akan ada perubahan yang dia lakukan di pertandingan selanjutnya. Dan itu terlihat di pertandingan semalam. Bahwa para pemain kita tidak perlu menunggu sampai untuk mencoba menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Ya. Karena sebelum Tom Hei itu mencetak gol di menit ke-30 dari luar kotak penalti, sudah ada 2-3 kali percobaan juga dari luar kotak penalti. Jadi ya, walaupun memang Filipina bukan lawan yang kuat, tapi cara Timnas menang ini yang membuat saya sangat terkesan dan tentunya juga para supporter lainnya. Karena permainannya itu seperti tim Eropa. Kalau kita tidak melihat papan skor kemarin di layar televisi, kita mungkin akan kaget melihat itu yang main tim Indonesia. Karena mainnya udah mirip banget seperti tim Eropa. Passing, pergerakan, cari ruang. Sebetulnya lawan Irak juga tim kita mainnya bagus. Cuman kan di babak pertama ya. Di babak kedua kemudian ada sejumlah kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Irak. Artinya timnas kita sekarang sudah naik level. Oke. Nah, ini saya akan minta juga komentarnya Pak Sumarji, manajer timnas kita. Pak Sumarji, catatan Anda terkait dengan laga kemarin yang membawa kita unggul atas Filipina. Evaluasinya terhadap timnas seperti apa, Pak? Ya, jadi terima kasih ya. Pertandingan kemarin itu sebenarnya sama seperti yang disampaikan oleh Bung Singh tadi ya. Kalau kita melihat kualitas memang jauh ya antara kualitas pemain timnas Indonesia dengan Filipina ya. Itu tentu dengan kondisi yang ada
kami tetap melakukan evaluasi kepada para pemain di selesai pertandingan, dikarenakan kan kami menganggap bahwa pertandingan kemarin itu sudah selesai dan yang kita harus hadapi adalah round 3, yang dimana kita tahu bahwa round 3 ini semakin sulit, bukan sulit saja tapi semakin sulit. Semakin sulit artinya kita butuh persiapan dan kesiapan yang benar-benar matang, persiapan dan kesiapan yang betul-betul cukup untuk supaya kita bisa lolos ya ke Piala Dunia. Sehingga dengan sisa waktu yang ada inilah yang kemarin sempat sedikit kita bicarakan di internal kami, di tim kepelatihan, dan juga perwakilan para pemain yang senior, karena kan memang kita ini boleh dikatakan dengan situasi saat sekarang ini, yang pertama euforia sudah harus berakhir, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kesiapan tim kita menghadapi round ketiga. Ya memang waktunya masih ada ya, tetapi kan kalau ini tidak kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, terlebih kita tidak mengingatkan kepada para pemain yang kembali ke klub masing-masing agar supaya jangan sampai para pemain itu meninggalkan kebiasaan yang sudah ada, bagaimana mempertahankan performa para pemain. Ini penting sekali karena kan kaitannya dengan disiplin, mempertahankan performa itu. Kalau tidak kita ingatkan ini kan nanti akan juga berpengaruh terhadap timnas sendiri ketika kita harus menghadapi situasi yang akan lebih sulit lagi, seperti itu. Ya, kita berterima kasih bahwa STY punya peran yang signifikan dan kita juga akan terus ya melototin STY karena perjalanan masih panjang. Pak Sumardi dan Bung Binder, saya ajak Anda untuk mari kita lihat sama-sama sebuah grafis terkait dengan Sintayong berikut ini, karena kita harus fokus bagaimana strategi STY ke depannya. Kalau kita bicara bahwa STY sendiri itu mulai bergabung menjadi pelatih timnas kita pada akhir tahun 2019. Kemudian pada bulan September 2021 Indonesia berada di peringkat 175. Terus ya naik pada bulan April 2024, lalu kita berada di peringkat ke 134 FIFA ya. Ini bicara soal pencapaian. Nah, kalau bicara tentang pencapaian sendiri, apakah Bung Binder punya catatan terhadap prestasi STY? Sementara Bung Binder yang kita tunggukan sebenarnya trofi nih. Bung Binder. Ini pertanyaan yang menarik ya. Dan juga yang banyak ditanyakan kepada saya. Kalau jawaban saya simpel. Prestasi itu sebetulnya tidak harus dilihat dari jumlah trofi. Tapi prestasi itu bisa dilihat juga dari perubahan yang dilakukan oleh seorang pelatih. Sekarang kita flashback apa saja yang dilakukan oleh Sintayong selama ini. Ya. Dia merubah yang pertama permainan dari timnas Indonesia. Meminimalisir long ball passing. Bukan artinya tidak ada. Pasti akan ada. Ya, tim-tim kuat manapun akan mengandalkan yang namanya direct passing. Tergantung ada pemain yang sudah mencari ruang atau tidak di area pertahanan tim lawan. Kedua, mengorbitkan mayoritas pemain-pemain muda. Ketika Sintayong mengorbitkan mayoritas pemain-pemain muda, sebetulnya itu adalah resiko yang sangat amat besar. Karena pemain-pemain muda ini kita tahu secara mental belum siap, tapi dia turunkan pemain-pemain muda ini di Piala AFF pada tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya, timnas kita lolos ke final ya, tapi kalau lawan Thailand ya. Di sana sudah kelihatan bahwa Sintayong percaya kepada para pemain muda kita, dan di sana dia membuka mata kita semua bahwa Indonesia punya banyak pemain bagus. Tinggal bagaimana pemain-pemain bagus yang bertalenta ini bisa disatukan dengan rencana permainan. Setelah itu, sepertinya ini mungkin saya salah juga ya, koreksi saya jika saya salah karena ada Pak Marji juga. Mungkin juga setelah itu Sintayong ini bisa melihat bahwa potensi dari timnas Indonesia itu sebetulnya bukan saja berada di level ASEAN, tapi bisa naik ini. Ya. Bisa naik kita ke level yang lebih tinggi, yaitu ke level Asia. Maka itu kemudian ada pemikiran untuk memakai pemain-pemain keturunan Indonesia. Karena dengan pemain-pemain keturunan Indonesia atau pemain diaspora Indonesia ini,
baru bisa dilihat permainan yang jauh berbeda dari timnas Indonesia dan kita bisa masuk ke level Asia secara kontinu. Karena sekarang kan 2 kali nih kita akan tampil di Piala Asia secara berturut-turut melalui jalur kualifikasi. Jadi artinya memang Sintayong ini satu mengambil resiko yang sangat besar, mengorbitkan pemain-pemain muda, kemudian juga meminta agar para pemain keturunan ini dinaturalisasi menjadi bagian dari timnas. Tapi segala bentuk resiko yang Sintayong ambil ini tentu ada pertimbangannya tersendiri yang sudah dia tahu. Dan ternyata dengan resiko yang diambil ini, segala sesuatunya sekarang hasilnya kelihatan. Ya. Jadi kalau kita ditanyakan prestasi dari Sintayong apa? Prestasi dari Sintayong adalah meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia dan membuat timnas Indonesia naik ke level selanjutnya. Sekarang siapa yang mau berbicara tentang AFF? Saya berbicara ke teman-teman saya merupakan fans dari timnas, semua menunggu round 3. Mereka bahkan menunggu nanti Piala Asia tahun 2027 kalau nggak salah akan diselenggarakan di Arab Saudi. Udah nggak ada lagi yang mau ngomongin soal AFF. Walaupun AFF juga penting untuk para pemain muda kita. Artinya ini sudah prestasi dari Sintayong. Kalau mau trofi kita tunggu, kita sabar. Pasti prestasi itu akan datang daripada kita juara Piala AFF, tapi kemudian stuck. Nggak ada kemajuan dari timnas kita. Kalau nggak ada kemajuan, bagaimana caranya peringkat FIFA kita bisa meroket? Ya. Dari 175, tadi Anda katakan, itu grafis yang fakta kan, yang faktual. Kok sekarang bisa naik ke 130-an? Itu kan sudah kelihatan ada prestasi dari Sintayong, walaupun belum dalam bentuk trofi. Kalau trofi kan cuma dipajang. Ya kan cuma dipajang itu trofi. Tapi kalau ini kan kita bisa lihat progres yang secara berkesinambungan. Iya, iya. Artinya ini harus kita apresiasi. Seiring dengan itu, Pak Sumarji, tentu ekspektasi masyarakat juga makin tinggi terhadap STY. Banyak sekali hal-hal yang ingin disampaikan, termasuk kalau kita dengarkan STY juga, dia menyatakan soal kualitas rumput di stadion utama, kalau bisa janganlah dipakai untuk konser musik misalnya. Ini kan salah satu upaya untuk fokus bicara soal prestasi. Pesan itu disampaikan nggak sih Pak Sumarji kepada pengelola GBK? Ya, jadi kaitannya dengan soal kualitas rumput lapangan GBK, ini kan memang sudah jadi perhatian kita ya dari beberapa bulan terakhir ini. Ketika kita melawan Vietnam, menghadapi situasi yang sama, bahkan mungkin lebih sulit ya. Terus kemarin terakhir lawan Filipina. Nah ini adalah catatan kami dan sudah menjadikan evaluasi kami, maka kami selalu karena peningkatan daripada kualitas rumput ini agar semakin baik. Karena kan kalau rumput ini tidak baik kan tentu akan berpengaruh juga terhadap performa para pemain. Seperti itu. Ya, oke. Banyak catatan, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak-bapak, pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya akan ajak Anda, Bung Binder dan Pak Sumarji. Kita lihat ini pembagian pot ya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 18 negara yang lolos ke putaran ketiga. Kita lihat sama-sama grafisnya berikut ini. Ya, di pot pertama ada Jepang, Iran, kemudian Korea Selatan. Pot kedua ada Australia, Qatar, dan Irak. Kemudian pot ketiga ada Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Yordania. Pot keempat ada Uni Emirat Arab, Oman, dan juga Bahrain. Sementara di pot kelima ada China atau Tiongkok, Palestina, dan juga Kirgistan. Indonesia berada di pot keenam bersama Korea Utara dan Kuwait. Bung Binder, bagaimana analisa Anda soal pembagian pot ini? Kita ada di pot keenam. Iya, wajar kita berada di pot keenam karena kita adalah skuad paling muda kan untuk round 3 ini. Bahkan di line up semalam lawan Filipina, usia rataan starting line up kita itu hanya 23 tahun 7 bulan. Artinya kita punya banyak pemain muda dan memang mau tidak mau kita perlu paham bahwa Indonesia statusnya underdog di round 3 ini. Tapi itu bagus bagi timnas kita. Jadi sebetulnya nggak ada beban bagi para pemain. Mereka harus bisa menikmati jalannya pertandingan. Jangan bermain dengan beban tambahan. Karena sekarang kita sudah masuk
ke round 3, all out, nggak perlu khawatir. Beban Siapapun tambahan lawannya. itu seperti apa, Bung? Beban tambahan itu kayak apa itu misalnya? Faktor apa? Non teknis Ya, kah? beban tambahan kalau ada beban harus menang. Hmm. Kalau ada beban harus menang untuk para pemain, di mana kita tahu banyak pemain-pemain kita pemain muda dan belum punya pengalaman yang cukup banyak. Lawan tim-tim kuat di Asia itu akan menyulitkan mereka sendiri. Itu yang akan nanti secara tidak langsung membuat mereka melakukan sejumlah kesalahan yang akan menguntungkan para pemain tim lawan. Oke. Jadi pada saat para pemain kita itu bermain lepas, ya tanpa beban, justru mereka enjoy permainannya. Tapi pada saat bebannya tinggi, ada euforia yang berlebihan sebelum pertandingan dimainkan, itu yang bisa menyulitkan para pemain kita. Dan bisa juga nanti kita satu grup lagi dengan Irak. Bisa juga nanti kita satu grup lagi dengan Irak, satu grup lagi dengan Jepang, karena mereka kan di pot di atas kita. Tapi seharusnya para pemain tidak perlu khawatir siapa yang akan dihadapi. Karena ini adalah momen bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan jam terbang. Asal mereka ikutin arahan dari Sintayong, saya yakin timnas kita akan bisa membuat kejutan. Oke, yang penting jangan ada tambahan beban tadi. Pak Sumarji, bagaimana menjawab agar tidak ada tambahan beban? Sementara catatan saya tadi, timnas kita harus menang nih putaran ketiga nih. Gimana nih Pak? Ya, jadi sesuai dengan apa juga yang disampaikan oleh Bung Sing tadi ya, memang satu hal yang menjadi concern kita itu adalah bagaimana para pemain itu jangan ada beban yang berlebihan. Karena kan kembali lagi, di round ketiga ini kan yang kita hadapi itu boleh dikatakan negara-negara yang selama ini sudah terbiasa lolos kualifikasi gitu, sehingga Piala Dunia, sehingga dengan ketenangan dan juga bagaimana kita bisa mentreatment para pemain agar supaya benar-benar tidak ada beban, terutama tidak terbebani dengan sesuatu hal, itu juga hal yang terpenting yang harus kita bisa lakukan gitu. Tetapi kan hal itu semua bisa kita hindarkan dengan catatan kita bisa mempersiapkan tim itu jauh-jauh hari gitu. Dengan tim yang ada saat sekarang ini, kalau nanti kita kan ini kan bulan September, bulan September dengan adanya waktu yang masih ada ini yang harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Terutama bagaimana para pemain ini bisa kumpul lebih awal, sama seperti kemarin ketika kita menghadapi round kedua. Yang terakhir kita boleh dikatakan kumpul itu cukup lama, 10 hari lah ya, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 11 kalau nggak salah, 27 kumpul, 28 anak-anak mulai latihan sampai dengan tanggal 11 kemarin. Nah itu kan bagian terpenting yang bisa kita pakai untuk membangun chemistry lebih dalam lagi di anak-anak. Di samping itu yang tidak kalah penting adalah waktu yang ada saat sekarang ini kita pergunakan betul-betul untuk membuat jadwal yang baik ya antara timnas, terutama ini harus dikaitkan dengan jadwal yang ada di liga, sehingga jangan sampai nanti ada benturan-benturan berkaitan dengan pemanggilan pemain yang lebih awal ini. Ini juga bagian yang tidak boleh dipisahkan, dikarenakan kan kebiasaan kita ketika dipanggil lebih awal nanti pasti ada pro kontra. Nah ini jangan sampai itu terjadi. Maka yang harus betul-betul dipersiapkan adalah menyesuaikan jadwal antara liga dan timnas. Ini yang sekarang ini sudah kita bicarakan sesuai arahan Ketua Umum, kita bicarakan dengan PT LIB agar supaya tidak terjadi berbenturan. Ya. Di samping itu juga yang harus kita perhatikan adalah harus ada uji coba juga, itu yang harus kita pikirkan sehingga dengan adanya uji coba itu bagaimana bisa membangun chemistry lebih baik lagi di antara para pemain gitu. Bukan hanya chemistry ketika di luar lapangan, ketika latihan, tetapi ketika pertandingan. Sebelum pertandingan resmi dimulai, kita adakan uji coba yang sekiranya itu bisa
membuat chemistry para pemain itu lebih kuat lagi. Tetapi kembali lagi ya, ini harus kita bisa menyesuaikan dengan waktu jadwal yang ada, baik itu di PTN dan yang ada di Timnas. Seperti itu. Termasuk pemain-pemain kita yang berlaga di Eropa gimana Pak ini cocokin jadwalnya? Nah ini kan makanya ini kita harus menyesuaikan dengan jadwal antara PTN ya, Timnas dengan LIB. Ini juga itu yang di dalam, yang di luar kami tentu akan berkoordinasi dengan klub-klub yang ada di luar yang saat sekarang ini para pemain mengikat kontrak di situ. Ya memang kita akan kesulitan kalau itu tidak dalam masa jadwal FIFA Matchday ya. Ya. Itulah yang nanti akan coba kita diskusikan dengan baik sehingga para pemain yang ada di luar juga kembali lagi itu bisa datang lebih awal seperti kemarin dan kita bisa melakukan uji coba seperti itu. Ya, Pak Sumarji, ini soal pertandingan berikutnya kita ini kan kabarnya STY lagi fokus untuk berburu pemain posisi penyerang ini dari naturalisasi. Strategi itu bagaimana menurut Pak Sumarji? Ya sekarang itu kita harus berbicaranya itu realistis ya. Saya kira Bung Sing juga bisa memberikan statement nanti. Kita itu harus bicara realistis. Sekarang itu yang kita hadapi di round ketiga, ini adalah negara-negara yang memang dari basic sepak bolanya sudah bagus gitu. Dari kualitas tim negaranya sudah bagus. Nah kalau kita lihat bahwa memang yang dibutuhkan saat sekarang ini adalah penyelesaian akhir. Ya. Kita kesulitan cetak gol dari sisi striker. Nah, kan kita tahu striker kita itu siapa, yang ada yang abroad-nya siapa, lantas yang ada di dalam negeri itu juga siapa. Nah, itulah yang harus kita evaluasi dan itu yang sudah yang sudah disampaikan statementnya oleh Coach Sintayong. Memang itu evaluasi kami gitu. Ya. Sehingga dengan adanya kondisi itulah maka sekarang ini mau tidak mau ya kita harus melihat realistis ya, realita yang ada, kekurangan kita di situ, kita harus mencari seorang striker yang memang betul-betul sesuai yang dibutuhkan oleh tim. Ya. Tentu ini ya harus dari luar yang memang betul-betul mempunyai kemampuan grade A gitu, tidak asal. Kalau kita bisa mendapatkan itu, ya ini bagian yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Ya, artinya sekarang memang yang dibutuhkan seperti itu ya, timingnya kita perlu penyerang. Bung Binder, komentar Anda? Kalau menurut saya penyerang itu wajib ya, karena kalau kita lihat rekam jejak dari Timnas Indonesia dalam 4 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia ini, di pertemuan pertama lawan Vietnam yang mencetak gol adalah Egy. Egy bukan natural striker. Di pertemuan kedua ada 3 gol tercipta, yang mencetak gol juga cuma 1 strikernya, Ramadan Sananta yang masuk sebagai pemain pengganti. Selain itu JHS dan Ragnar yang mencetak gol. Di pertandingan lawan Irak kita mainnya bagus sekali di babak pertama, sangat bagus. Kita bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya tapi nggak bisa finishing. Sayangnya babak kedua irama permainan kita tidak seperti babak pertama. Para pemain kita ada melakukan kesalahan, kita kalah. Semalam lawan Filipina siapa yang mencetak gol? Tom Hee, gelandang serang, dan juga dari set piece Rizky Ridho. Ya jelas kita butuh striker yang bisa melakukan penyelesaian akhir. Kalau kita tidak punya striker yang bisa melakukan penyelesaian akhir, gimana caranya kita bisa menang lawan tim-tim raksasa Asia? Nggak akan bisa. Kita perlu striker itu. Bahkan di Piala Asia Senior lalu, walaupun timnas Indonesia itu cuma menang 1 kali, lawan Vietnam, coba kita nonton ulang pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia, khususnya first match itu lawan Irak. Percaya atau tidak percaya, boleh nonton ulang. Indonesia mainnya jauh lebih baik daripada Irak. Tapi mana finishingnya? Ya. Kita cuma bisa mencetak 1 gol dari Marcelino, yang sebetulnya juga bukan merupakan penyerang murni, yang di pertandingan tersebut ditempatkan oleh Sintayong di depan, di sektor sebelah kiri, agar dia bisa memberikan solusi untuk mencetak gol. Tapi Marcelino kan bukan natural striker. Ya, ya. Nggak mungkin dia bisa mencetak 2-3 gol dalam 1 pertandingan. Artinya ini memang kebutuhan kita yang utama nih. Sebetulnya kita perlu finisher. Selain itu juga saya ingin menambahkan penjaga gawang.
kita juga butuh penjaga gawang yang betul-betul kuat di belakang. Karena nanti lawan istilahnya tim kuat seperti Iran, Jepang, atau juga Korea, mereka akan mengandalkan crossing-crossing tinggi. Nah, kita perlu penjaga gawang kita yang kuat. Apalagi setelah kita lihat Hernando Ari dalam dua match ini. Martin Paes gimana, Ya, Martin? masih bisa diragukan. Martin Paes ya itu yang kita tunggu kan. Mungkin Pak Marji kalau ada informasi itu yang kita lagi tunggukan Martin Paes kan. Kalau dia bisa masuk, ya kita akan bisa lebih tenang lagi lah berhadapan dengan tim-tim raksasa Asia. Oke, baik. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda untuk kita lihat sama-sama apa sebenarnya syarat untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita lihat tayangan grafis berikut ini. Kalau kita bicara tentang Piala Dunia zona Asia untuk 2026 putaran ketiga, ada 18 negara yang dibagi menjadi 3 grup. Peserta kemudian bermain home and away dan juara masing-masing dari grup itu, 3 negara ini yang lolos ke Piala Dunia 2026. Ini untuk putaran ketiga. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan di putaran keempat. Pesertanya terdiri dari 6 negara, yaitu peringkat 3 dan peringkat keempat dari putaran ketiga. Peserta dibagi menjadi 2 grup, kemudian masing-masing bertanding 1 kali ke putaran terakhir. Tapi yang ahli menjawab Bung Binder dan Pak Sumarji. Bung Binder, Indonesia sampai di putaran mana kira-kira nih, Bung? Bisa saja Indonesia sampai ke putaran terakhir untuk lolos. Amin. Kenapa nggak bisa? Syaratnya apa untuk kan sampai putaran terakhir? Ya paling tidak Indonesia bisa lolos ke round 4. Kalau Indonesia sudah bisa lolos ke round 4, ya kan anggap aja nggak lolos langsung ke World Cup, tapi harus main ke round 4. Kita punya chance untuk bisa lolos. Apalagi sekarang kan alokasi untuk Asia kan sudah bertambah ya. Artinya maka itu kita punya peluang yang lebih besar untuk Piala Dunia kali ini. Kalau kita berbicara peluang, saya bisa katakan sekarang ini timnas Indonesia punya 50% peluang untuk lolos. 50% lagi itu nanti harus mereka berjuang di atas lapangan. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Marji sebelumnya, persiapan kita yang harus matang. Bagaimana caranya persiapan kita itu harus matang? Kumpulkan pemain jangankan 10 hari sebelum, kalau bisa 15 hari sebelum. Kalau kita benar-benar ingin fokus untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. 2 minggu sebelum kumpulkan, biar para pemain ini mendapatkan match fitness mereka, agar mereka bisa menyatu secara chemistry. Karena salah satu masalah dari para pemain kita adalah untuk bisa menyatu secara chemistry. Ya. Di first match lawan Irak, kita secara chemistry cair, tapi kemudian di babak kedua, kita lihat chemistry itu tidak ada. Lawan Filipina kita bisa lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah match kedua kita. Jadi para pemain sudah paham kesalahan yang mereka lakukan lawan Irak. Tapi beda cerita jika para pemain kita sudah mencetak gol lawan Irak di babak pertama. Saya nggak yakin Irak bisa comeback. So untuk round 3 ini, persiapan itu harus betul-betul matang. Kalau bisa 15 hari sebelum kumpulkan para pemain, latihan fokus, dan saya harapkan tidak ada kegiatan di luar latihan. Ya. Sama sekali tidak ada kegiatan di luar latihan. Kalau sudah pertandingan selesai, mungkin akan ada kegiatan, itu wajar. Tapi yang saya harapkan jangan ada kegiatan di luar mereka latihan, biarkan mereka semua fokus khusus untuk bertanding di round 3 ini. Karena ini Komitmen seperti apa Pak Marji, Anda lihatnya? Ya, jadi begini, kalau para pemain dalam rangka TC ya, pada saat TC, kami ini sudah membuat jadwal kepada para pemain dan di awal itu sudah disepakati. Ketika jadwal sudah disampaikan, apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan, maka kewajiban para pemain adalah mentaati aturan itu. Dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar tentu kami punya aturan dan mereka harus bisa menjalankan aturan itu dan konsekuensinya jelas. Ada hukuman, Pak? Konsekuensinya jelas. Ya. Ada hukuman atau sanksi yang diberikan? Ya, makanya konsekuensinya jelas. 1, kalau ada yang melanggar, maka diberikan sanksi berupa denda, uang. Mulai dari
1 juta sampai mungkin bisa 20 sampai 50 juta. Ya. Kalau pelanggaran itu sifatnya berat. Terus yang kedua, di samping itu kalau memang tidak bisa ditoleransi maka itu kita coret. Kita kembalikan ke klub. Itu sudah kita lakukan dan di era STY ini memang hal-hal demikian itu memang sangat keras sekali. Sehingga kalau kita melihat TC saat sekarang ini memang kita berlakukan aturan yang memang sangat ketat. Walaupun kita tahu itu juga mungkin para fans juga kecewa. Tetapi Elkan itu Bagot adalah dikasih sanksi, Pak Marji? Ya itu kalau Elkan Bagot ya mungkin bisa ditanya sama anaknya lah. Nah, sama anaknya sendiri lah. Saya juga kita jujur saja tidak mau mengomentari lagi berkaitan dengan Elkan Bagot. Kita kepingin menatap ke depan semuanya aturan yang sudah disepakati berkaitan Iya. dengan soal disiplin itu dijalankan gitu. Jadi Iya. kaitan dengan mengatur waktu, nggak usah khawatir, kami sudah mengatur itu semua. Bagaimana pemain harus menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah ada, jadwal yang sudah ada, waktu yang sudah ditentukan. Official juga sama, jadi sama-sama semuanya. Jadi sanksi itu tidak hanya diberikan kepada para pemain, tetapi juga para official. Itu sudah dijalankan sekarang ini. Ya, kita sangat percaya sama tangan dinginnya Pak Sumarji. Lalu peluang Martin Paes sendiri bagaimana Pak Marji? Ya, ini sampai dengan detik ini kami masih mengupayakan itu dengan maksimal. Kita jangan meragukan lagi ketua umum bagaimana lobby-lobbynya. Ya, kita berharap mudah-mudahan segera ada keputusan, segera ada jawaban dan segera ada keputusan dari CAS sehingga Martin bisa bisa segera bisa bergabung dengan kita untuk memperkuat timnas di round ketiga ini. Oke, kalau Bung Binder misalnya Martin Paes tidak di kita, ada opsi atau solusi? Ya, tentu opsinya adalah Hernando Ari, Nadio, atau juga Adi Satrio. Kan kita ada 3 penjaga gawang kan, yang punya pengalaman bermain di level internasional kan. Cuma kan seandainya Martin Paes yang sudah menjadi WNI bisa menjadi bagian dari timnas kita untuk round ketiga, ya peluang yang tadi 50% bisa saya tambahkan 10% lagi. Bisa saya tambahkan 10% lagi menjadi 60%. Dan saya mengatakan ini bukan untuk menyenangkan para pemirsa ya, tapi saya sudah melihat track record dari Sintayong ini pada saat masuk babak kualifikasi seperti ini. Karena di awal kita nggak bisa menang ya, 2 match ya, lawan Irak dan juga lawan Filipina. Tiba-tiba kita bangkit. Di last moment nih kita bangkit. Artinya Sintayong ini punya kemampuan untuk mengevaluasi kekurangan dari para pemain kita, kesalahan yang mereka lakukan, dan yang saya suka dari Sintayong, sepertinya komunikasinya dengan para pemain ini bagus. Iya. Karena para pemain mentalnya itu gak down setelah kalah lawan Irak. Itu kan jarak waktunya kan gak lama ya. Hanya beberapa hari main lagi lawan Filipina. Kan mengincar kemenangan lawan Filipina. Tapi fine kan para pemain gak kelihatan grogi, gak ada kesalahan. Aman-aman saja, tenang. Artinya ini faktor pelatih sangat besar. Nah, jika kita punya Martin Paes, peluang kita lebih besar lagi. Tapi kalau nggak ada, ya tentu ada opsi 3 penjaga gawang lagi yang sekarang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan tentu dibutuhkanlah nanti strategi dan taktik dari Sintayong untuk round 3 ini. Dan dia sudah punya pengalaman kan membawa timnas Korsel walaupun beberapa waktu yang lalu lolos ke Piala Dunia. Jadi Sintayong sudah paham bagaimana caranya untuk membawa sebuah timnas itu lolos ke Piala Dunia. Tinggal bagaimana kita atau dari federasi menyiapkan persiapan maksimal, para pemain semua komplit, nggak ada kegiatan di luar lapangan, semua fokus untuk bisa fight di round 3 ini. Insya Allah saya yakin kita punya peluang untuk lolos. Ya, dan satu hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung timnas kita adalah kita berikan kepercayaan penuh kepada pemain, kepada pelatih STY, kepada Pak Sumarji dan Ketum PSSI, dan tentunya doa kita akan selalu. Mudah-mudahan sampai babak terakhir Indonesia
bisa berkibar, berlaga. Pak Marji terima kasih, Bung Binder terima kasih. Ya, sama-sama. Salam sukses. Sama-sama. Sampai Oke, ketemu lagi. thank you. Assalamualaikum. Thank you. Ya, baik, pemirsa kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog untuk saat ini. Jangan kemana-mana, kami masih segera kembali untuk melanjutkan NTV Prime. Tetap bersama kami.